orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka istiqamah melakukan satu amal. Ada amal-amal yang dia kerjakan secara kontinu, tanpa putus. Saat kematiannya datang, turun pula para malaikat. Tapi bukan untuk menamparnya. Untuk apa malaikat turun? Mengatakan kepadanya, jangan kau takut. Kematianmu tidak sakit. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya. Kali ini kita akan bahas surat An-Nazi'at, surat 79 ayat 1-4. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Artinya, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut. Demi malaikat-malaikat yang turun saling menjauh. Demi malaikat-malaikat yang turun saling berlomba. Itulah terjemahan sederhananya, walaupun dalam terjemahan ini nanti akan bisa berbeda, karena ada kata-kata yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari kata-kata di ayat tersebut. Prinsipnya, ayat ini menjelaskan tentang para eksekutor dari malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa makhluk dan mengurus nanti ruh itu setelah tercabut diantarkan ke alam barzah. Di surah As-Sajdah ayat yang ke-11, Allah menegaskan, Kul yatawaffakum malakul mautil lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kata Allah, semua kamu akan dimatikan oleh malaikat maut yang diberikan mandat atau wewenang untuk melakukan itu. Jadi ada namanya malaikat maut yang diberi wewenang oleh Allah untuk mematikan kita, untuk mencabut nyawa kita. Malaikat maut itu adalah nama badan, nama organisasi, atau kalau dalam kehidupan kita nama lembaganya, kementeriannya. Nanti ada pemimpinnya, namanya Israel. Nah, malaikat maut itu dia punya bagian, punya badan-badan yang salah satunya adalah eksekutor lapangan yang akan mencabut nyawa manusia dan yang akan membawa itu ruh atau nyawa itu ke alam barzah setelah dicabut. Nah, surat An-Nazi'at ini menjelaskan 4 jenis malaikat yang menjadi eksekutor saat terjadi proses kematian itu. Satu, namanya wan nazi'ati gharqa. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Kata nazi'at itu dari kata naza'a. Naza'a itu artinya mencabut. Sesuatu itu dicabut karena memang keras. Kalau lunak, tentu tidak akan dicabut. Memang ada orang-orang tertentu yang bersikeras, tak mau keluar. Itu diceritakan nanti di surat Al-Munafikun, ayat yang ke-9 dan 10 itu, ketika manusia mati, mereka masih minta tunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu, tunda dulu. Karena dia tak mau juga berangkat, tak mau juga diberitahu bahwa dia itu sudah habis masanya, maka malaikat terpaksa mencabutnya. Jadi kalau para hadirin bertanya, apakah mati itu sakit? Sangat sakit. Kalau yang datang mencabut itu namanya wan nazi'at. Dicabut dengan sangat keras. Bahkan gharqa. Sampai ke akar-akar yang paling dalam. Karena gharqa itu artinya ke dalam bawah sekali. Makanya terbenam atau tenggelam itu bahasa Arabnya gharaqa. Dan ini kematian yang dirasakan oleh orang-orang kafir.
Begitulah jaminan Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara is yatawaffal lazina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai engkau mampu melihat bahwa orang-orang kafir ketika dia mati, kata Allah, para malaikat menampar-namparnya. Dan inilah mati yang sangat mengerikan. Jadi orang kafir itu, kalaupun matinya terlihat senang, mungkin matinya tiba-tiba saja mendadak, mungkin dia terjatuh lalu meninggal, jangan dikira itu enak. Karena Allah sudah menjamin orang kafir itu kalau mati sangat menyakitkan. Karena malaikat akan menampar-namparnya. Dan itulah yang disebut dengan wan-nazi'at, yang mencabut dengan kasar dan keras. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab zikrul maut, itu Nabi Isa diceritakan pernah berjalan bersama murid-muridnya melewati satu kuburan. Murid-muridnya berkata, wahai Nabi Allah, berdoalah engkau kepada Allah supaya orang yang dalam kuburan dihidupkan Allah. Maka Nabi Isa berdoa, atas izin Allah hidup, dan dia naik ke permukaan. Ketika ditanya, berapa lama engkau berada di sini, kata Nabi Isa, dia menjawab, sudah 500 tahun saya di sini. Artinya dia sudah mati selama 500 tahun. Apa kata Nabi Isa? Apa yang kau rasakan selama 500 tahun ini? Apa jawaban orang itu? Sakit mati yang 500 tahun yang lalu sampai hari ini belum hilang rasanya. Ini menunjukkan betapa sakitnya mati. Kalau yang datang mencabut itu wan-nazi'at. Tapi yang kedua kata Allah, wan-nasyitati nashta. Malaikat yang mencabut dengan lembut. Sebenarnya nasyitat bukan mencabut. Nasyid itu artinya rajin. Karena itulah orang yang rajin dalam bahasa Arab disebut dengan nasyid. Orang yang rajin biasanya tidak perlu disuruh. Ciri orang rajin, dia tidak perlu disuruh atau dikasari apalagi. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Maka ada orang-orang ketika kematiannya datang, malaikat hanya memberitahu bahwa dia akan mati, dan dia akan berangkat dengan tenang. Itu yang disebut dengan wan-nasyitat. Dan inilah yang diceritakan Allah di surat Fussilat ayat 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka istiqamah melakukan satu amal. Ada amal-amal yang dia kerjakan secara kontinu, tanpa putus. Saat kematiannya datang, turun pula para malaikat. Tapi bukan untuk menamparnya. Untuk apa malaikat turun? Mengatakan kepadanya, jangan kau takut. Kematianmu tidak sakit. Jangan kau sedih meninggalkan harta anak, keluarga, dunia. Jangan. Tempatmu lebih baik. Wa abshiru bil jannah, diperlihatkanlah sorga kepadanya. Ketika dia sedang asyik memandang surganya itulah, maka dia dicabut nyawanya. Bukan mati tidak sakit. Mati tetap sakit, tapi sakit mati hilang karena kenikmatan yang sedang diperlihatkan kepadanya. Karena memang sakit itu akan hilang ketika ada nikmat yang besar yang sedang kita rasakan. Dan itulah yang disebut wan-nasyitat. Ada orang yang mati yang merasakan nikmat yang tiada tara. Tapi syaratnya mereka beriman dan melakukan amal secara istiqamah. Maka para hadirin, carilah amal yang bisa dikerjakan secara permanen sampai meninggal dunia. Dan itu syarat kita merasakan mati yang sangat nikmat, yang malaikatnya wan-nasyitat. Setelah mati itu terjadi, kematian itu berlangsung dan nyawa sudah dicabut, apa yang terjadi? Was-sabihati sabha. Ada malaikat-malaikat yang turun membawa ruh, tapi mereka saling menjauh. Kata sabaha itu artinya menjauh. Makanya berenang disebut sabaha, karena orang kalau berenang pasti menjauh dari tempat semula. Itu kenapa tasbih disebut tasbih. Kenapa tasbih disebut tasbih? Subhanallah, kita menjauhkan Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Ketika Allah dikatakan punya anak, subhanallah, Allah jauh dari itu. Ketika Allah dikatakan ini punya istri, subhanallah, Allah jauh dari itu. Jadi sabihat itu artinya malaikat yang saling menjauh.
Mereka tidak mau mengantar ruh itu ke alam barzah. Saling tolak menolak. Dan inilah yang disebutkan Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang yang menyombongkan diri, yang disuruh Allah tidak dia kerjakan, yang dilarang itu yang dia kerjakan. Tidak ada ketaatan maksiat yang dilakukan. Ketika dia mati, kata Allah, maka semua pintu langit akan ditutup oleh para malaikat. Itulah yang disebut wasabihat. Karena malaikat saling menjauh, tidak mau mengangkut ruhnya ke alam barzah. Dan ini bagi mereka yang menyombongkan diri, yang banyak maksiatnya dan tidak bertobat, maka para malaikat akan menjauh dan menutup semua pintu langit. Tapi ada wasabiqat. Wasabiqat dari kata sabaqah yang artinya berlomba. Makanya perlombaan disebut musabaqah atau sibak. Jadi ada orang ketika mati, itu ruhnya diperebutkan oleh para malaikat. Semua malaikat berebut ingin mengangkat ruhnya ke alam barzah. Dan inilah yang disebutkan Allah di surat An-Nahl ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik, dia mati dalam keadaan baik, amalnya baik, ucapannya baik, dia meninggal dalam kalimat la ilaha illallah, amalnya baik, dia mati dalam keadaan haji, umrah, salat, sujud, baca Quran, dia mati dalam keadaan baik, atau di hari yang baik, atau dalam keadaan suci, dia berwudu, dia mati dalam keadaan baik, kata Allah. Maka para malaikat akan menyambutnya di setiap pintu langit dengan ucapan salamun alaikum. Inilah yang disebut wasabiqat. Ada para malaikat berlomba-lomba menanti, menyambut, dan mengantarkan ruh ini ke alam barzah. Kenapa? Karena dia dimatikan para malaikat tayyibin. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Jadi memang mati itu tidak sama. Rasanya tidak sama, prosesnya tidak sama, hingga proses ke alam barzah pun tidak sama. Tapi ada hal yang menarik lagi. Ketika Allah bicara matinya orang baik, itu wan nasitati nasta. Nasta itu maf'ul mutlak dari kata nasitat. Nasitat nasta. Tapi kalau orang buruk matinya, orang-orang ahli maksiat, ya para pendosa, itu kalau mati, maka malaikat yang mencabut itu wan nazi'ati gharqa. Allah tidak mengatakan wan nazi'ati naz'an seperti wan nasitati nastan, tapi wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Harusnya secara struktur wan nazi'ati naz'ah, tapi tidak. Untuk orang baik kalimatnya standar, wan nazi'ati wan nasitati nasta, standar kalimatnya. Untuk mereka yang ahli maksiat, para pendosa yang dicabut dengan keras, maka matinya wan nazi'ati gharqa, yang sebenarnya ada kata yang ditahazafkan di situ. Jadi gharqa itu sifat daripada maf'ul mutlak yang dihazafkan, yang harusnya wan nazi'ati naz'an gharqan. Jadi kalimatnya lebih panjang sebenarnya. Jadi gharqan itu jadi sifat daripada naz'an yang dibuang. Kalau nasitat nasta, nastanya menjadi maf'ul mutlak daripada nasitat. Kenapa untuk orang yang kafir, para pendosa, itu kalimatnya lebih panjang? Wan nazi'ati naz'an gharqan. Kenapa tidak dikatakan wan nazi'ati naz'an? Untuk menunjukkan orang beriman kalau mati, prosesnya begitu lambat dan begitu cepat. Tapi orang kafir kalau mati, prosesnya lama dan panjang. Walaupun terlihat sebentar, tapi prosesnya itu lama dan panjang, seperti lama dan panjangnya struktur wan nazi'ati gharqa, yang sejatinya wan nazi'ati naz'an gharqa. Itulah isyaratnya dalam Al-Quran, bahwa kematian orang-orang kafir tidak mudah. Sudahlah sulit, berat, sakit, lama, dan panjang proses yang dihadapi, walaupun dalam pandangan kita yang zahir terlihat sebentar dan cepat. Begitulah pesan di balik redaksi surah An-Nazi'at ayat 1 dan 4,
ayat 1 sampai 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.